Oke, baiklah kita saksikan penampilan dari teater Brili Production dengan lakon Merebut Takdir. Di suatu desa di daerah Banten, hiduplah seorang putri raja bernama Putri Aren. Wajahnya cantik dan rupawan, kulit dan hatinya lembut selembut sutra. Tak mengherankan jika banyak pangeran yang ingin menjadikannya sebagai permaisuri. Pangeran Sarabagusana dan Pangeran Sunigin merupakan dua bersaudara. Keduanya mempunyai ilmu sakti, tetapi sifat dan watak mereka berbeda. Pangeran Sarabagusana bersifat baik hati, sedangkan Pangeran Sunigin suka menggoda orang dan tidak sopan. Suatu hari, Pangeran Bagus dan Pangeran Sunigin pergi meninggalkan istana. Wahai sahabatku, sudah sekian tahun kita berguru di tempat ini, dan kini aku sudah merasa bosan dengan kehidupanku sekarang. Dan racun ini, tetapi mengapa kau merasa bosan? Mengapa? Karena aku sudah menguasai semua ilmu. Ada-ada saja kamu ini. Aku ingin berkata pada dunia bahwa aku yang paling sakti. Cuni, apakah kau telah melupakan sang ratu? Ratu, bahkan aku sudah melupakan tahta ratu itu. Ingat Cuni, bahwa seorang akan melupakan kesaktian. Aku tidak peduli. Hei pangeran, lihatlah di sana. Ada wanita cantik. Mari kita cari. Halo, gadis cantik. Di pagi hari cerah ini, sedang apa yang kau pikirkan? Apa kamu datang kembali? Aku ingin menemuimu dengan segala kesaktianku. Apa yang akan kau banggakan? Kan kukirimkan sepatah bunga untukmu di pagi hari ini. Tapi aku tak perlu membaca. Cuni, sudah malam kamu ya. Mari kita kembali ke istana. Sampainya di istana, sang ratu memerintahkan kepada pengawal kerajaan
desa untuk jalan-jalan saja. Apabila kau masih seperti itu, akan kau ambil kesaktianmu Judin. Maafkan hamba, hamba mengandung salah. Baiklah, silakan pergi. Di pagi yang cerah, pengawal mendapati sebuah surat yang diletakkan di kotak surat kerajaan. Dan isinya adalah Berisi Tuhan, ada sebuah surat dikirimkan dari desa sebelah. panggil para pangeran pengawal. Siap. Para Ratu, kami sudah datang. Ada surat untuk kau, Pangeran Bagus. Benarkah? Ya, tentu saja. Ada di tanganmu sekarang. Dari siapa surat ini, Ratu? Dari Putri Arum. Dia mengatakan bahwa ia menyukaimu dan ingin mengajakmu makan-makan. Apakah benar, Tuan Ratu? Saja benar. Pergilah bersama pengawalmu nanti malam. Baik, Ratu. Bagaimana dengan saya, Ratu? Tugasmu masih banyak, Judin. Tinggallah di sini malam ini dan selesaikan semuanya. Rupanya Pangeran Judin tidak rela menerima kenyataan tersebut. Ternyata Pangeran iri hati kepada Pangeran Bagusana sehingga timbullah niatnya untuk mencuri ilmu dan kesaktian Pangeran Bagusana agar dapat merebut Putri Arum. Hei, Pangeran. Sudikah engkau berikan Putri Arum padaku? Apa maksudmu? Bukankah Putri Arum menyukaiku? Mungkin dia akan menyukaiku. Ya kau usah, Pangeran. Terimalah. Akan kuambil kesaktianmu. Ini kesaktianmu sudah menjadi milikku. Selamat tinggal, Pangeran. Sementara itu, Pangeran Sabagusana yang sudah tidak berdaya datang menghadap kepada dirinya untuk meminta petunjuk. Guru, tolong saya guru. Tolong ini padaku. Culihin. Iya, mengkhianatiku. Betapa teganya dia padamu. Apa yang harus saya lakukan, guru? Baik, guru. Setelah mendengar nasihat sang guru, Pangeran Sabagusana pergi ke sebuah kampung untuk menjadi seorang pembuat gelang atau pandai gelang tanpa sepengetahuan Putri Arum. Dan sejak itulah ia dipanggil dengan nama Pandai Gelang. Suatu hari ketika ia melintas di Bukit Manggis, ia bertemu dengan seorang gadis cantik duduk termenung seorang diri. Ternyata gadis itu adalah Putri Arum. Lalu Pangeran mendekatinya. Aku rasa mohon maaf. Mohon maaf saya mengagetkan Tuan Putri. Mohon maaf, Putri kenapa terlihat sedih? Siapa dan dari Nama saya Pandeglang. Orang-orang memanggil saya Ki Pandey. Saya hidup di sekitar bumi ini. Kenapa Putri Arum terlihat sangat sedih?
jika pertanyaan saya menyinggung Tuan Putri. Kenapa Tuan Putri mengikuti saya? Sebenarnya ada masalah yang saya sedang hadapi. Masalah itu sangat besar. Masalah apa itu? Masalah ini tidak ada yang bisa bantu. Jadi sebenarnya Pangeran Julihin dia maksa saya menikah dengan dia. Tapi saya tidak menyukai dia. Dia itu tampan, cuman wataknya itu sangatlah kejam. Saya sangat merasa tidak berdaya. Hamba turut berduka Tuan Putri. Terima kasih sudah berduka. Apakah saya bisa membantu Tuan Putri? Bagaimana caranya? Wangsit yang saya dapatkan dari diri saya bahwa saya kesini untuk merendahkan diri. Tetapi tidak ada pangeran yang datang untuk merendahkan saya. Wangsit apa yang Tuan Putri maksud? Wangsit jangan. Baiklah, saya boleh membantu. Tapi kenapa Tuan Putri tidak menikahi Julihin saja? Saya tidak menyukai dia. Tapi Tuan Putri tidak menikahinya dengan itu saja, tapi dengan satu syarat. Sang putri semakin yakin untuk menerima syarat tersebut. Setelah itu, ia mengajak Putri Arum untuk singgah di rumahnya guna mengatur siasat. Perjalanan menuju rumah Pandeglang sangat jauh sehingga membuat sang putri lelah dan kemudian jatuh pingsan. Akhirnya, penduduk desa datang untuk merawat sang putri. Apa yang terjadi sehingga Tuan Putri pingsan seperti ini? Sepertinya dia kelelahan. Kalau begitu bawakan saya air cadas yang akan menyembuhkan Tuan. Baik. Ini aja, mungkin ini akan menyembuhkan Tuan. Setelah meminum air dari batu cadas, Putri Arum kembali sehat, dan setelah itu ia segera mengatur strategi bersama Pandeglang. Bagaimana rencananya? Jadi gini rencananya, kamu akan memberitahu Julihin bahwa ada persetujuan untuk menikah. Pangeran Julihin harus melewati batu tersebut. Sebelum ia melewatinya, saya akan menaruh galung di atasnya agar saya mendapatkan kesaktian saya kembali. Keesokan harinya, Putri Arum kembali ke istana dengan diantar ketua kampung. Sementara itu, Pandeglang sibuk membuat sebuah gelang besar untuk dikalungkan di batu keramat itu. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah Pangeran Julihin mengajak Putri Arum untuk menikah dengannya. Putri Arum pun mengajukan syarat sebagaimana yang disarankan
oleh Pandeglang. Kamu boleh menikahiku, tapi dengan satu syarat. Dengan syarat. Apa syarat? Kamu harus melubangi batu cadas. Hanya itu syaratnya. Namun, untuk apa melubangi batu itu? Mengapa tidak? Ini untuk membuktikan kamu bisa menikahiku. Dan kita bisa duduk di atas batu cadas itu dan menikmati pemandangan yang indah. Untuk bulan baru kita, Putri harus sungguh sangat romantis. Baik, aku akan menuruti syarat itu. Tanpa perasaan curiga lagi, Pangeran Chunhyun segera melaksanakan syarat itu. Dalam waktu 3 hari, ia berhasil menemukan batu cadas yang disyaratkannya dan kemudian membawanya ke sebuah pantai yang indah. Setelah berhasil menemukan sang batu keramat, Pangeran Chunhyun lalu menjemput Putri Arum ke istana. Sementara itu, Pandeglang yang selalu memperhatikan gerak-gerik Pangeran Chunhyun langsung meletakkan gelang besar pada batu keramat itu. Tiba-tiba, Hei, tua bangka! Sedang apa kau di sini? Saya di sini untuk mengambil Tuan Putri dan kesaktianku yang kau ambil dariku. Bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa kau tidak layak menjadi pemenangnya? Lihatlah, ini Tuan Putri akan menikah denganku. sementara itu di kerajaan, Permisi, Tuan Ratu. Apakah Tuan Ratu berkenan untuk pergi ke pantai di dekat desa sebelah? Untuk apa aku sana melawak? Tuan Ratu, apakah Tuan Ratu berkenan? Ada sebuah acara yang megah yang akan dilakukan di sana. Sebuah acara pernikahan yang dilakukan oleh Pangeran Chunhyun. Apa? Berani-beraninya anak itu! Ayo membawa kita langsung ke sana! Siap, Tuan Ratu. Lihatlah, Tuan Putri. Aku sudah menyiapkan apa yang kau perintahkan kepadaku. Saya telah mengira, tapi saya tidak melihat lubang di batu cadas ini. Ada apa ini? Hamba, Ratu. Ratu, izinkanlah hamba untuk menikahi Putri Arum. Maka hamba akan melewati batu cadas ini. baru beberapa langkah ia berjalan ke lubang batu itu. Tiba-tiba suatu bebas sangat sakit yang luar biasa. Ia pun berteriak keras karena tidak kuat menahan sakit. Begitu ia selesai melewati lubang batu itu, seluruh kekuatannya hilang dan ia pun berubah menjadi seorang wanita. Akhirnya pada saat yang bersamaan, Pandeglang merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir masuk pada tubuhnya. Semua ilmu dan kesaktian yang kini kembali, wajahnya pun kembali seperti sedia kala. Mampus kau Chunhyun! Kini kau telah menjadi tua bangka. Dan Putri Arum sekarang menjadi milikku.
Pangeran Chunihin. Anastasia Jessica Krista sebagai Ratu. Sinta Michelle Hindarto sebagai Putri Arum. Komo Akasari Wijaya sebagai pengawal. Kayla Rizky Hedikati sebagai Ketua Desa. Muhammad Aditya Rahman sebagai Guru. Dan saya sendiri Kansa sebagai narator. Dan yang terakhir, Brilian Prayugi sebagai sutradara. Oke, tepuk tangan.